Hai Sobat Dokter Muda, nungguin ya? Hari ini kita akan bahas tentang anatomi sistem pernapasan. Secara struktural kita bisa bagi jadi dua, upper respiratory atau saluran pernapasan atas yang terdiri dari bagian hidung, rongga hidung, dan faring, semua yang ada di kepala. Dan lower respiratory tract atau saluran bawah, terdiri dari ya sisanya, laring, trakea, dan paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Kita start dari yang paling atas dulu, hidung. Hidung itu ada dua, hidung eksternal yang bisa kalian lihat mancung pesek itu, sama hidung internal atau rongga hidung. Pertama yang eksternal dulu. Struktur eksternal hidung itu terdiri dari tulang rawan atau kartilago. Ada kartilago alar, septal yang di tengah, dan lateral nasal yang di samping. Tiga ini menempel pada tulang wajah atau viscerocranium. Nah, di balik ini ada yang namanya rongga hidung. Batas-batasnya ada nares eksternal, itu lubang hidung yang kita bisa colok. Belakangnya akan membentuk sebuah rongga, yaitu rongga hidung atau cavum nasal di sini. Dan akhirnya di belakangnya ada nares internal atau lubang yang di posterior. Ini melanjutkan dari hidung ke nasofaring. Buat di rongga hidung sendiri, kita bisa bagi jadi tiga bagian: vestibulum, bagian respiratory, dan bagian olfaktory. Zona vestibulum itu pintu yang di depan terhubung dengan lubang hidung, tadi namanya nares. Kemudian ada zona olfaktory, letaknya di paling atas atau apex. Di sini dia punya membran dengan sel olfaktory untuk menghidu atau mencium bau. Di sini akan nanti hubungannya dengan saraf nervus olfaktorius. Dan terakhir, ada yang gede sendiri ini zona respiratory. Di sini dilapisi oleh membran mukus dan punya bulu-bulu lembut namanya silia buat menyaring kotoran dan partikel. Nah, ini nanti akan membentuk terowongan buat angin itu lewat. Rongga hidung namanya juga rongga, itu nanti dia akan dibagi-bagi. Ada yang namanya nasal septum yang membagi menjadi bagian kanan dan kiri. Jadi dia seperti tembok di tengah, terdiri dari kartilago hialin. Selain itu, ada yang namanya konka yang akan membagi secara horizontal. Jadi atas, kompartemen tengah, dan kompartemen bawah. Dia akan membentuk terowongan-terowongan jalan masuk udara yang disebut konka. Nah, bukaan dari terowongan ini disebut meatus. Selain dari itu, rongga hidung itu khusus karena dia punya banyak sekali muara atau sambungan dari sana dan dari sini. Yang pertama itu dari sinus paranasal atau rongga kosong di tulang kepala. Sinus sendiri itu fungsinya buat tempat drainase ya, ketika kalian meler atau ingusan ke sana. Untuk melembabkan udara juga. Dan ini nggak bohong tapi beneran buat meringankan beban kepala. Dan nanti juga ada fungsinya buat pertumbuhan dan perkembangan wajah. Sinus paranasal itu ada 4, sinus frontal, ethmoid, maxillaris, dan sphenoid. Pertama, sinus frontal, letaknya di depan, di dahi. Itu nanti muaranya ada hiatus semilunar. Nah, kira-kira di sini nih. Nanti dia juga akan gabungan dengan muaranya sinus maxillaris, tapi nanti. Kedua, ada sinus ethmoidalis, letaknya di pangkal hidung. Muaranya di ethmoidal bulla, tonjolan di dinding lateral, nggak jauh dari yang tadi. Ketiga, ada sinus maxillaris, letaknya di mana? Ya di maksila, di pipi. Muaranya sama, di hiatus semilunar, sama seperti sinus frontal. Dan ketiga, dan terakhir keempat, ada sinus sphenoidalis, letaknya di belakang ethmoid, literally di belakangnya rongga hidung juga. Muaranya di dinding posterior dari rongga hidung, langsung berhubungan ke depan. Selain dari sinus, dia juga menerima banyak saluran. Pertama, itu ada ductus nasolacrimal dari area mata dan kelenjar air mata untuk menampung air mata. Muaranya dekat dengan meatus inferior. Makanya kalau kalian nangis kan lama-lama juga itu ya, sentrap-sentrup atau lama-lama hidungnya juga terasa penuh ya karena mengalir ke situ air tangisannya. Dan kedua, ada juga menerima saluran dari tuba eustachius atau tuba auditori ya, dari telinga. Fungsinya itu untuk ekualisasi telinga dengan tekanan permukaan. Nanti muaranya ke nasofaring, rada di posterior. Kemudian vaskularisasi di hidung, rada banyak. Dia dapat dari dua sumber, internal karotid dan eksternal karotid. Yang dari internal karotid nanti dia akan mencabang lagi jadi cabang arteri oftalamik. Nanti oftalamik akan bercabang lagi, ethmoidal anterior yang di bagian atas depan, dan ethmoidal posterior di bagian atas belakang.
Kemudian nanti ada juga dari sumber keduanya didapat dari eksternal karotid. Nanti dia akan mecah dulu menjadi arteri facialis dan arteri maxillaris. Yang facialis ya hanya ke bagian depan aja, di facial depan bawah. Dan yang maxillaris ini yang agak heboh karena nanti dia akan memecah lagi menjadi arteri palatinal yang akan menghiasi di sekitar langit-langit mulut, berarti dasarnya rongga hidung. Dan nanti ada juga yang mecah ke sfenopalatinal, itu di posterior bawah. Karena banyak sekali vaskularisasi di sini, di bagian anterior itu ada kumpulan yang disebut dengan plexus Kisselbach atau Little's area. Di sini banyak sekali pembuluh darah yang fungsinya buat menghangatkan udara yang masuk. Karena kan darah itu hangat ya. Dan dia juga disebut namanya arteri mimisan. Karena kalau ini terluka ya keluar tuh darah dari hidung mimisan atau yang kita sebut bahasa kerennya epistaksis. Buat inervasi dari hidung sendiri khusus karena ada dua macam inervasi. Pertama ada saraf umum dan kedua ada saraf khusus. Nanti hubungannya buat menghidu atau olfaktori. Yang saraf umum itu dilayani oleh nervus nasopalatinus dan nervus trigeminal buat yang kulit luarnya, nasopalatinus yang dalam-dalam. Buat yang saraf khusus itu nanti dia dibantu oleh nervus olfaktorius ya. Jadi di zona olfaktori di atapnya rongga hidung itu ada sel olfaktori atau bulbus olfaktori. Di situ yang nempel. Nanti dia akan melewati tulang di situ, plat cribriform dan terhubung dengan nervus olfaktori atau cranial nerve yang pertama. Lanjut, kedua ada faring. Faring secara struktur dibagi jadi 3, nasofaring, orofaring dan laryngofaring. Ya ini sudah sesuai namanya ya. Naso berarti yang paling atas berhubungan dengan hidung, oro dengan berhubungan dengan mulut atau oral ya. Laryngofaring nanti itu perempatannya, mau masuk ke laring atau mau ke esofagus. Lapisannya sendiri terdiri dari lapisan membran mukus, jaringan fibrus dan otot polos. Vaskularisasinya dari arteri facialis nanti muaranya ke jugular yang internal. Inervasinya vagus dan glosopharyngeus. Juga dia punya fungsi untuk imunitas karena di sini ada struktur namanya cincin Waldeyer atau sekumpulan dari sistem limfatik buat pertahanan. Ada tonsil faringeal, tubal, palatinal, dan lingual. Next ada laring. Lokasinya di inferiornya faring, bagian anterior dari laryngofaring. Jadi kalau laryngofaring, kalian tadi kan seperti pertigaan. Kalau ke depan ya masuk ke laring, kalau ke belakang ya ke esofagus. Strukturnya itu banyak sekali tulang rawan ya, kartilago ada 3, tiroid atau jakun, krikoid, dan arytenoid. Selain itu ada fibrokartilago elastik atau yang kita sebut dengan epiglotis. Buat epiglotis sendiri ini spesial karena strukturnya elastik, berbentuknya itu daun dan menutupi laring. Terdiri dari bagian basisnya, ini dia menempel pada kartilago tiroid via ligamentum tiroepiglotik dan kartilago arytenoid. Strukturnya dia bisa berlekuk-lekukan ini karena ada otot ariepiglotik. Arteri dan vena dari laringeal, inervasinya nervus vagus. Kembali ke faring, vaskularisasinya itu dari superior dan inferior arteri laringeal. Nanti muaranya ke vena tiroid. Inervasinya nervus laring superior. Kemudian masih di sini ada struktur yang khas namanya plica vocalis atau pita suara. Dia itu literally terdiri dari fiber elastik yang fungsinya untuk membuka dan menutup. Cepitannya ini menghasilkan gesekan sehingga muncul suara dengan nada yang berbeda-beda atau kita sebutnya fonasi. Dia dikelilingi oleh kartilago laring membentuk bukaan huruf V kebalik. Disebutnya rima glotis. Nah, strukturnya yang mengatur udara masuk keluar itu disebut dengan pita suara. Ada 2 macam. False vocal cord, pita suara palsu, dan true vocal cord, pita suara yang asli. Dibilang palsu, dia yang di bagian luar, dia disebut vestibulum. Fungsinya buat proteksi, bukan buat buka tutup. Nah, yang asli itu yang di dalam, yang sempit ini. Isinya musculus tiroarytenoid. Di sini dia bisa melekuk-lekuk, makanya disebut true vocal cord. Inervasinya nervus vagus. Kemudian turun lagi ada trakea. Nah, trakea ini saluran udara panjang 10-11 cm, lokasinya di anteriornya esofagus. Jangan kebalik ya, yang posterior makanan, kalau yang di depan itu trakea buat jalan udara. Berbeda dengan esofagus, trakea itu
selalu terbuka dan dia stasis. Kalau esofagus kan dia bisa konstriksi ya karena buat gerakin makanan. Dia bisa begini karena ditahan oleh cincin kartilago yang berbentuk huruf C. Selain itu, di sini juga ada otot polos dan epitel pernapasannya, epitel kolumner bersilia. Dari arteri ada arteri tiroid yang inferior dan bronkial. Venanya mengikuti, inervasi nervus laryngeal. Nah, di sini juga ada fungsi khusus untuk refleks batuk. Jadi batuk itu untuk mengeluarkan atau mencegah masuknya foreign object di saluran nafas. Jadi kalau kita teruskan tadi dari trakea itu nanti dia akan membentuk cabang, ada 2. Nah, cabangnya ini akan membelah di level vertebra T5 atau toraks yang kelima. Nama strukturnya di sini itu carina. Dia membentuk jadi cabang kanan dan cabang kiri. Cabang kanan dia punya ciri khas lebih lebar tapi lebih pendek. Masuknya nanti ke paru membelah menjadi 3 cabang. Yang kiri itu dia lebih sempit tapi panjang, membagi jadi 2 cabang. Ini sebenarnya nanti ngikutin lobusnya ya, karena kan di paru kiri hanya ada 2 lobus. Kenapa? Tunggu nanti. Struktur cabang berikutnya nanti setelah pecah ada bronkus. Yang tadi udah kita bahas ya, nanti ada bronkus sekunder. Bronkus sekunder nyabang lagi jadi bronkus tersier. Nanti dia bercabang terus kurang lebih 6 kali sampai kecil-kecil jadi bronkiolus. Bronkiolus itu nama lainnya bronkus kecil, lanjutan dari bronkus. Bedanya di sini sudah nggak ada kartilago yang menyangga, nggak ada cincin-cincin tadi yang jaga tetap buka. Bronkiolus akan mentok dan membentuk namanya bronkiolus respiratori yang fungsinya untuk nanti pertukaran gas. Terdiri dari ductus alveolar dan alveolar sac. Ini kedua membentuk yang kita tahu sebagai alveolus atau pori-pori alveolar yang di sini ada kapiler banyak antara vena dan arteri pulmonalis. Di sini terjadi difusi gas, O2 masuk, CO2 keluar, bla bla bla. Aku ada video fisiologinya di sini komplit. Nah, itu udah sampai ke bagian kecil-kecil. Nah, sekarang kita bahas gedenya, yaitu paru-parunya. Paru-paru pasti ada 2, kanan dan kiri ya. Lokasinya itu di kavitas toraks. Batas-batasnya di superior ada tulang clavicula. Di anterior ada sternum dan 11 pasang os costae atau tulang rusuk. Di posterior sama ada tulang rusuk dan vertebra. Satu gede di belakang kan. Dan di bawah inferior ada musculus diafragma. Nah, di paru-paru itu dia tidak langsung terus, tapi ada lapisan pleural atau ada rongga yang dalamnya itu cairan seres. Fungsinya untuk mencegah gesekan saat paru-paru kembang ngembes ya, ibarat kalau mesin ini ada olinya. Nah, pleura itu ada 2 macam, visceral dan parietal. Visceral itu yang nempel di paru, parietal yang nempel di dinding toraks. Buat paru-paru sendiri ada 2, ya sepasang. Bentuknya itu konus dan setiap paru terbagi jadi area-area yang disebut dengan lobus. Antara lobus dipisahkan dengan yang namanya visura. Nanti ada visura oblik, horizontal, dan kawan-kawannya. Nah, tadi yang belum kita bahas, di paru-paru kiri ada 2 lobus, superior dan inferior. Sedangkan yang di kanan ada 3, superior, middle, dan inferior. Lah, mengapa? Karena yang di kiri itu kedesak oleh jantung, dia harus minggir sedikit karena kan jantung kita di kiri ya. Lobusnya jadi cuma tinggal 2, tapi nanti ada 1 titik tonjokan dari jantungnya itu kita sebut dengan cardiac notch. Nah, buat masing-masing paru-paru sendiri akan terbagi menjadi beberapa bagian. Apex yang puncak, basis itu dasar, dan ada permukaan kostal, maksudnya yang menghadap dengan costae atau tulang rusuk, yang ke depan, yang ke samping luar, ke belakang. Dan ada permukaan medial yang menghadap ke dalam atau menghadap ke jantung. Jangan kebalik ya. Terakhir, buat vaskularisasinya itu kas. Kenapa? Karena paru-paru ada 2 macam peredaran darah. Pertama itu arteri vena pulmonalis. Seperti yang kita udah belajar dulu dari jantung membawa darah ke paru-paru. Di sini itu arteri venanya kebalik itu loh. Fungsinya buat menukar gas di paru-paru ya. Nanti ada sirkulasi kedua namanya arteri vena bronchialis. Fungsinya dia buat memberi suplai darah ke paru-paru. Kan paru-paru juga butuh makan ya, bukan hanya dia membersihin darah juga. Arteri bronkial itu nanti dapatnya dari aorta descendens langsung. Sedangkan nanti vena bronkial dia akan lewat via asigos
untuk suplai paru secara keseluruhan. Buat nervusnya, nah nervusnya itu didapat dari plexus pulmonal. Nah, plexus pulmonal itu didapat dari, plexus pulmonal terdiri dari gabungan nervus vagus dan nervus cervical cardiac. Dan buat kelenjar limfatik itu kita sebutnya juga subpleural plexus karena letaknya di bawah pleura. Ini dibagi jadi dua, superficial dan profundal. Yang superficial nanti muaranya ke nodus limfatikus bronkopulmonal. Sedangkan nanti yang profundal itu ikut arteri vena pulmonal muaranya. Oke, sampai sini selesai. Jangan lupa tonton video fisiologis lainnya ya. Dan semangat belajarnya.